Oke, jadi gini ceritanya. Kemarin kan gue lagi jalan-jalan di Malioboro dan di sana gue lihat banyak banget becak dan delman di pinggir-pinggir jalannya gitu ya. Dan gak sengaja gue tuh ingat sama satu kasus di mana kasus ini melibatkan tukang becak yang sudah sepuh atau sudah lanjut usia. Di mana tukang becak itu dibacok oleh temannya sendiri hanya karena uang sedekah. Iya, yang namanya uang memang sering banget jadi perselisihan antara saudara, orang tua, bahkan orang lain. Keserakahan inilah yang menyebabkan manusia mau memiliki lebih dari yang dimiliki orang lain, entah cara baik ataupun tidak. Sebenarnya gue tuh mau membahas kasus ini cuman agak gimana gitu, agak sedih juga gue dengarnya. Tapi mau gak mau kita harus membahas kasus satu ini. Pria yang lanjut usia ini bernama Mbah Tukiran. Mbah Tukiran ini merupakan warga Kelampisan, Kelurahan Surodakan, Trenggalek, Jawa Timur. Dan ia pun tinggal sendiri karena sang istri sudah meninggal sejak lama. Sedangkan anaknya sebenarnya tidak jauh tinggal dari rumah Mbah Tukiran ini, tapi Mbah Tukiran memilih untuk tinggal sendirian. Mbah Tukiran ini kelahiran pada tanggal 1 Juli 1942. Seharusnya dengan usianya yang pada saat itu 79 tahun, Mbah Tukiran ini santai-santai di rumah, momong cucu dan lebih memiliki banyak waktu dengan keluarganya. Tapi Mbah Tukiran ini dengan usianya yang sudah tua, ia malah memilih untuk bekerja sebagai tukang becak di alun-alun Trenggalek, Jawa Timur, demi untuk memenuhi makan sehari-hari. Sama seperti tukang becak lainnya, Mbah Tukiran ini harus mangkal di alun-alun sembari menunggu orang yang memakai jasanya. Setiap hari Mbah Tukiran dengan penuh semangat mengayuh becaknya dari rumah ke pangkalan tersebut. Dengan beban usia yang sudah terasa, ia tetap menjalankan tugasnya dengan tekun dan tanpa mengeluh. Bahkan Mbah Tukiran ini siap membantu siapapun yang membutuhkannya. Saking baiknya, Mbah Tukiran ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga sering menjadi tempat curhat untuk para penumpangnya. Walaupun Mbah Tukiran ini sedikit ada gangguan dengan pendengarannya. Dengan pekerjaan yang sekarang, Mbah Tukiran kadang hanya mendapatkan uang sebesar 20, kadang 15, kadang gak nentu gitu ya. Kadang seharian itu gak dapat. Tapi Mbah Tukiran ini sangat bersyukur. Yang penting ia bisa makan untuk hari ini dan selanjutnya. Dari pagi sampai sore, Mbah Tukiran ini mangkal di alun-alun Trenggalek. Bahkan gak jarang Mbah Tukiran ini sering tertidur karena menunggu orang yang mau memakai jasanya. Beberapa orang juga sering merasa kasihan kepada Mbah Tukiran. Tidak jarang orang-orang memberikan sedekah, kadang 5.000, kadang 10.000, kadang 20, kadang 50. Karena memang di sebelah tempat Mbah Tukiran ini mangkal, memang ada satu ATM. Posisinya sebelahan banget dengan ATM. Jadi ketika orang keluar dari ATM mungkin merasa kasihan dan iba dengan keadaan Mbah Tukiran. Dari situlah orang-orang pun mulai memberikan sedekah kepada Mbah Tukiran ini. Bahkan kalau nggak salah, ada beberapa video Mbah Tukiran di TikTok itu yang viral. Dan hal itu pun membuat semakin banyak orang yang memperhatikan Mbah Tukiran ini. Tapi yang namanya juga hidup, pasti ada aja yang gak suka sama kita. Sama halnya dengan Mbah Tukiran ini. Mbah Tukiran ini sering dicemburui sesama rekan becaknya. Dikarenakan Mbah Tukiran sering dikasih sedekah dan banyak diperhatikan oleh orang-orang. Sedangkan rekan-rekan lainnya jarang sekali dikasih sedekah. Padahal mereka juga merasa perlu dikasihani. Salah satu rekan dari Mbah Tukiran ini ada yang sangat iri dan tidak suka dengannya. Pria ini bernama Teguh atau sering dipanggil dengan Gendon. Kita panggil aja namanya Gendon. Gendon ini berusia 58 tahun. Ia berasal dan lahir dari Palembang dan saat ini ia tinggal di desa Tempuran Sawo, Ponorogo. Tidak banyak hal yang bisa gue bahas dari Gendon ini, tapi Gendon ini mulai narik beca dari tahun 2021. Semenjak itulah dia jarang tinggal di rumah, dia tidur di mana saja. Di pangkalan becak, Gendon ini dikenal sebagai sosok yang mudah emosi, berbanding terbalik dengan Mbah Tukiran. Gendon mulai dikenal sebagai orang yang cuek dan judes dan sering marah-marah sesama rekannya karena sering berebut penumpang, terutama kepada Mbah Tukiran. Bahkan Gendon ini juga sering minta penumpang dan uang dengan Mbah Tukiran dan rekan-rekan lainnya. Ya semacam preman lah ya di pangkalannya gitu. Bahkan Gendon ini pernah sekali cekcok dengan rekan kerja yang bernama Budono. Pada saat itu Budono ini dikasih uang dengan adiknya sendiri. Gendon pun meminta uang tersebut, tapi Budiono ini tentu tidak memberikannya. Dari situlah Gendon ini merasa kesal dan marah kepada Budono. Sama halnya dengan Mbah Tukiran, tapi nasib berkata lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke kronologinya. Jadi pada tanggal 1 Juli 2021, tepatnya jam 9.00 pagi hari,
Mbah Tukiran seperti biasanya, ia mangkal dari pagi sambil menunggu penumpang sampai sore harinya. Mbah Tukiran ini pada saat itu duduk di becaknya sambil melihat jalanan yang sepi dan tidak ada orang yang ingin memakai jasanya. Pada saat itu, Mbah Tukiran ini hanya mendapatkan beberapa penumpang. Beda halnya dengan Gendon dan rekan lainnya, terutama Gendon ini. Gendon ini malah belum sama sekali mendapatkan penumpang. Saat itu, Mbah Tukiran ini setelah mengantarkan penumpangnya, ia pun melamun dan duduk kembali sambil menunggu penumpang lainnya. Ketika sedang menunggu, Mbah Tukiran ini mendapatkan sedekah dari seseorang yang habis dari ATM. Tiba-tiba, orang itu memberikan 50.000 ke Mbah Tukiran. Pada saat itu Gendon hanya bisa melihat karena Gendon baru bangun tidur. Dan memang kerjaan Gendon di pangkalan itu hanyalah tidur, bangun, dan tidak ada berniat untuk mencari penumpang gitu ya. Setelah melihat Mbah Tukiran dikasih duit oleh seseorang, Gendon ini pun langsung mendekati Mbah Tukiran dan meminta sebagian dari uangnya. Tentu saja Mbah Tukiran tidak mau memberinya. Karena hal inilah Gendon ini marah dan menjadi sangat emosi. Saat itu Mbah Tukiran ini langsung meminta maaf karena tidak bisa memberikan sebagian uang itu. Karena akan digunakan untuk keperluannya sehari-hari dan ke depannya. Saat itu Gendon tetap bersikeras kalau dia harus mendapatkan sebagian dari uang itu. Akhirnya terlibatlah cekcok di antara keduanya. Dan tidak lama kemudian, dengan merasa kesal dan marah, Gendon ini balik mengarah ke becaknya dan mengambil sajam atau sajamnya itu berbentuk celurit. Kemudian ia pun kembali mendekati Mbah Tukiran sambil marah-marah dan masih saja meminta bagian dari uangnya. Mbah Tukiran yang lagi duduk di becak pun hanya bisa terdiam dan tiba-tiba Gendon ini langsung seakan-akan mau mengayunkan sajamnya ke Mbah Tukiran. Mbah Tukiran berteriak minta tolong kepada Gendon dan memohon agar tidak membacoknya. Dan Mbah Tukiran berjanji akan memberikan semua uangnya. Dengan kondisi yang sangat tegang dan Mbah Tukiran saat itu sambil menangis dan beberapa cairan merah sempat berceceran karena sudah dibacok mungkin atau gimana. Mbah Tukiran ini tetap memohon tapi Gendon pun menghiraukan hal itu dan tetap melanjutkan aksinya. Saat itu Mbah Tukiran ini sempat mencoba melawan. Mbah Tukiran ini mengambil sebuah gunting yang berada di sekitar dalam becaknya dan diarahkan kepada Gendon hanya untuk menakut-nakutinnya gitu kan. Tapi Gendon yang sudah gelap mata tetap saja menghabisi Mbah Tukiran sampai ia tidak berdaya dan ia pun meninggal dengan cairan merah di mana-mana. Dan kurang lebih itu ada 4 kali bacokan kalau nggak salah ya. Warga yang menyaksikan itu pun awalnya hanya bisa melihatnya dari jauh karena memang pada saat itu Gendon ini sedang membawa celuritnya dan tidak ada yang berani untuk mendekatinya. Namun lama-kelamaan warga pun semakin berkumpul sangat banyak dan pada akhirnya Gendon ini mencoba untuk melarikan diri. Tapi untungnya Gendon ini diamankan oleh salah satu orang warga dengan kaki dan tangannya sudah diikat. Dan warga pun segera melaporkan kejadian itu ke kantor polisi terdekat. Tidak lama setelah itu polisi pun datang dan langsung memborgol Gendon. Dan Gendon pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara itu jenazah Mbah Tukiran ini dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Trenggalek untuk diautopsi. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa Mbah Tukiran meninggal di hari ulang tahunnya yaitu 1 Juli 2021. Sesampainya di tempat sebenarnya Mbah Tukiran itu sudah meninggal dunia karena sudah kehabisan banyak darah gitu ya. Nah di sisi lain menurut pengakuan Gendon di kantor polisi, Gendon ini merasa tersinggung karena sering diusir dari pangkalan dan ia pun merasa emosi karena diancam. Menurut Gendon, Gendonlah yang mangkal lebih dulu di lokasi tersebut. Dan kemudian Mbah Tukiran ini meminta Gendon dan satu tukang becak lainnya untuk pergi dari pangkalan tersebut. Bahkan Mbah Tukiran ini sempat menabrakkan becak Gendon sampai ia jatuh tersungkur. Karena Gendon ini belum pergi, Mbah Tukiran ini sempat mengancam Gendon dengan gunting. Dari sinilah Gendon ini merasa tersinggung dan mengeluarkan sajam yang dia simpan di becak dan membacok Mbah Tukiran sampai meninggal dunia. Menurut beberapa sumber, motif dari Gendon ini adalah karena sakit hati kepada Mbah Tukiran. Karena Mbah Tukiran ini menyerobot penumpang dan tidak berbagi rezeki yang dia dapatkan. Dan pada akhirnya Teguh atau Gendon ini dijatuhi hukuman 338 KUHP untuk kasus pembunuhan. Dan Gendon juga dikenalkan pasal UU Darurat 1951 karena setiap hari membawa sajam di kawasan di mana dia mangkal. Gendon pun bisa dipenjara seumur hidup atau dihukum wafat.